Pada suatu masa, di sebuah kampung di daerah Sulawesi Tenggara, hiduplah dua orang pemuda yang sangat bersahabat sejak kecil. Mereka adalah Ladana dan Lahila. Meskipun mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, Ladana berasal dari keluarga petani sederhana, sedangkan Lahila dari keluarga bangsawan, namun persahabatan mereka sangat erat dan tulus. Keduanya selalu bermain bersama sejak kecil, berburu di hutan, menimba air di sungai, hingga belajar di bawah bimbingan tetua kampung. Mereka bersumpah untuk tetap bersahabat seumur hidup dan saling membantu dalam suka maupun duka. Ketika mereka tumbuh dewasa, kampung mereka mengalami masa sulit. Lahan pertanian tidak lagi subur, sungai mengering, dan banyak warga mulai pergi meninggalkan kampung. Ladana dan Lahila memutuskan untuk mengembara, mencari ilmu dan pengalaman di tanah seberang, dengan harapan suatu hari bisa kembali dan membangun kampungnya. Sebelum pergi, mereka bersumpah, "Kita berdua bersahabat hingga akhir hayat. Jika kelak salah satu dari kita meninggal dunia lebih dahulu, maka yang hidup harus tetap menjaga nama baik dan amanah sahabatnya." Dalam perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, mereka menghadapi berbagai kesulitan, seperti kehabisan bekal, tersesat di hutan, dan menghadapi serangan hewan buas. Namun semua itu bisa mereka atasi bersama karena kekuatan persahabatan mereka. Suatu ketika, mereka sampai di sebuah negeri makmur yang dipimpin oleh raja bijaksana. Raja sangat terkesan dengan keberanian dan kecerdasan keduanya. Ia mengangkat Lahila sebagai panglima kerajaan, sedangkan Ladana menjadi penasihat utama. Namun, keberhasilan ini memunculkan kecemburuan dari para pejabat istana. Mereka mulai memfitnah dan mengadu domba kedua sahabat tersebut. Para pejabat iri menyebarkan desas-desus bahwa Ladana ingin merebut kedudukan Lahila. Sementara itu, di telinga Ladana disusupkan isu bahwa Lahila berniat menyingkirkannya. Lahila yang mulai terpengaruh menjadi curiga kepada sahabatnya. Namun Ladana tetap sabar. Ia tidak membalas tuduhan dan fitnah. Bahkan ia memilih mengundurkan diri dari istana dan pergi mengasingkan diri ke pegunungan. Suatu hari, kerajaan diserang musuh besar. Panglima kerajaan tak mampu menahan serangan. Dalam keadaan genting, sang raja memanggil kembali Ladana untuk memimpin perlawanan. Dengan strategi yang brilian, Ladana berhasil memukul mundur musuh dan menyelamatkan kerajaan. Lahila akhirnya sadar bahwa ia telah salah menilai sahabatnya. Ia menangis dan meminta maaf kepada Ladana. Dengan hati lapang, Ladana memaafkan Lahila. Mereka pun berdamai dan persahabatan mereka kembali seperti semula, bahkan lebih kuat. Sebagai bentuk penghormatan, rakyat membuat perayaan untuk mengenang kesetiaan Ladana dan pengakuan jujur Lahila. Ketika mereka menua, Ladana dan Lahila memutuskan kembali ke kampung halaman. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan persaudaraan kepada generasi muda. Setelah wafat, makam keduanya dibuat berdampingan. Sampai sekarang, masyarakat di Sulawesi Tenggara masih mengenang nama mereka dengan penuh hormat.